Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ferry Santoso, kakak mahasiswa dari Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun ajaran 2017. Kakak hari ini akan mengajar kepada adik-adik mengenai masalah vektor. Sebelumnya kakak akan menjelaskan masalah vektor, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari vektor. Nah, vektor adalah himpunan ruas garis berarah yang mempunyai besar dan arah yang sama, di mana panjang ruas garis berarah itu disebut dengan panjang vektor. Nah, kalau panjang ruas garis berarah itu disebut dengan panjang vektor. Terus yang kedua, arah ruas garis berarah disebut dengan arah vektor. Nah, ini berarti vektor itu adalah himpunan ruas garis-garis yang berarah yang mempunyai besar dan arah yang sama. Nah, di mana besar vektor itu disebut dengan panjang ruas garis berarah atau panjang vektor. Terus arah ruas garis berarah disebut dengan arah vektor. Kakak akan menjelaskan mengenai masalah penulisan dari vektor itu. Penulisan dari vektor itu ada 3 cara. Yang pertama itu, nah di sini notasi penulisan vektor. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu bentuk vektor kolom. Nah, untuk notasinya, misalnya ada vektor U, itu notasinya X1, X2, X3. Atau ada vektor PQ, maka bentuk notasinya X1, X2, X3. Berarti ini sudah berbentuk kolom. Terus yang kedua, bentuk penulisannya adalah bentuk vektor garis. Nah, misalkan ada vektor P, maka vektornya adalah X1, X2, X3. Atau ada vektor RS. Nah, misalkan aja vektor RS, maka bentuk penulisannya adalah X1, X2, X3. Nah, yang ketiganya adalah bentuk vektor yang disajikan dalam bentuk linear.
Nah, untuk notasi penulisannya misalnya ada vektor A. Maka bentuk penulisannya adalah X1I ditambah X2J ditambah X3K. Nah, ini bentuk penulisan dari vektor. Ada 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan besar vektor. Nah, di mana besar vektor ini telah kakak jelaskan tadi, itu sama dengan panjang vektor. Nah, untuk panjang vektor atau besar vektor ini ada bentuk rumusnya, yaitu rumusnya adalah misalnya ada vektor P, panjang vektor P ini bacanya panjang vektor P itu sama dengan akar dari px kuadrat ditambah py kuadrat ditambah pz kuadrat, dimana ini dalam bentuk penyajian linear. Selanjutnya ada vektor AB, panjang vektor AB itu sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah dengan Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Nah, ini dalam bentuk yang disajikan dalam bentuk koordinat titik. Nah, berarti ada dua bentuk rumus dari panjang vektor. Berarti ini dalam bentuk linear dan ini dalam bentuk koordinat titik. Selanjutnya kita masuk dalam contohnya. Nah, tentukan besar vektor dari vektor A. Misalnya vektor A itu sama dengan 5, 4, 2. Nah, ini dalam bentuk vektor kolom ya. Nah, ini 5, 4, 2. Jadi ini sebagai X1, X2, dan X3. Nah, kita jawab. Nah, kalau seperti ini bisa kita selesaikan dalam bentuk rumus menggunakan persamaan linear atau bentuk linear. Jadi panjang vektor A itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, itu sama juga halnya dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Nah, itu sama dengan X1 kuadratnya 5. Masukkan 5 kuadrat ditambah X2 nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat ditambah kalau X3 nya 2. Jadi 2 kuadrat sama dengan akar dari 5 kali 5 25 ditambah kali 4 16 ditambah 4 itu sama dengan akar dari, nah ini berapa, 49 itu sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Nah, jadi panjang vektor A itu adalah 7. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu koordinat titik pada vektor. Nah, ini materi yang keduanya. Nah, sebelum kita kita akan masuk ke bentuk contoh soalnya. Ini ada bentuk gambar. Coba perhatikan gambar jajar-jajarnya. Nah, dimana gambar jajar-jajarnya kita beri titik P, Q, R, dan S. Dimana titik P nya itu kita buat vektor
1 min 2 kosong. Terus untuk vektor Q, untuk titik Q 3 1 dan min 2. Untuk R adalah 5 7 dan 1. Nah, yang ingin kita cari di sini, tentukan yang pertama panjang vektor SR dan panjang vektor PQ. Terus yang kedua yang kita cari adalah koordinat titik S. Jadi sudah kita soalnya udah jelas. Berarti soal yang pertama kita selesaikan penyelesaian. Nah, soal yang pertama tadi itu membuktikan panjang vektor SR dan PQ. Nah, sebelum kita menentukan panjang vektor SR dan PQ, kita lihat dulu bentuk jajar genjang. Jadi jajar genjang itu kan memiliki sifat dari jajar genjang itu memiliki dua sisi yang sejajar. Mana sisi yang sejajar itu adalah, nah kita buat diketahui di sini. Selanjutnya sisi yang sejajar adalah sisi PQ itu sejajar dengan SR. Terus sisi PS sejajar dengan sisi QR. Nah, dimana untuk kalau sisi yang sejajar itu maka secara otomatis sisinya itu juga memiliki panjang yang sama. Maka panjang PQ atau panjang vektor PQ itu sama dengan panjang vektor SR. Terus panjang vektor PS sama dengan panjang vektor QR. Nah, ini sudah ada yang diketahuinya. Nah, kita di sini yang bisa kita tentukan, sedangkan di sini S-nya belum ada diketahui. Maka yang dapat kita cari terlebih dahulu adalah panjang PQ. Tentukan panjang PQ. Panjang vektor PQ. Nah, di mana rumus panjang vektor PQ kita ingat tadi, ini berarti memiliki disajikan dalam bentuk koordinat titik. Berarti rumusnya adalah akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Nah, itu X1 nya ini titik, berarti X2 nya adalah berada di titik Q, yaitu dari X2 nya adalah 3 dikurang X1 nya 1 kuadratkan ditambah Y2 nya adalah 1 dikurang Y1 nya adalah min 2 dikuadratkan ditambah Z2 nya adalah min 2 dikurang Z1 nya adalah 0, kita kuadratkan. Nah, kita selesaikan, dapat hasilnya 3 kurang 1 itu 2 kuadrat ditambah 1 ini jadi positif, berarti 1 ditambah 2 jadi 3 kuadratkan ditambah 0 min 2 dikurang 0, berarti tetap min 2 kita kuadratkan. Itu sama halnya dengan akar dari 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 min 2 kali min 2 itu 4. Itu sama dengan akar dari 17. Maka panjang vektor dari PQ itu adalah 17. Nah, kita sudah mengetahui panjang vektor PQ itu sama dengan panjang vektor SR. Maka ini ya. Maka panjang vektor PQ itu sama dengan panjang vektor SR.
Nah, itu PQ itu adalah PQ adalah akar 17. Maka untuk panjang vektor SR juga akar dari 17. Maka dapatlah panjang vektornya. Kita akan menyelesaikan soal yang kedua atau bagian kedua, di mana yang ditanya di sana adalah koordinat titik S. Nah, titik S yang kita cari jadi ya. Nah, karena panjang vektor PQ itu sama dengan panjang vektor SR, maka panjang vektor PS itu sama dengan panjang vektor QR. Nah, sehingga koordinat titik S bisa kita tentukan. Nah, di sini panjang vektor PQ itu sama dengan panjang vektor QS tadi sudah diselesaikan di pembahasan yang pertama, dan untuk PS itu sama dengan QR. Nah, di sini vektor SR itu sama dengan panjang vektor PQ. Dimana panjang vektor QR itu bisa kita tentukan dengan sudah kita ketahui sebelumnya, itu R dikurang S. Terus untuk PQ itu sama dengan Q kurang P. Nah, ini bisa yang ingin kita tentukan di sini adalah titik S. Maka untuk R kita pindah ruaskan. Berarti min S sama dengan Q dikurang P. Kita pindah ruaskan menjadi min R. Maka minnya kita hilangkan, sama-sama dikalikan dengan minus. Berarti S sama dengan min Q ditambah P tambah R. Nah, S sama dengan, vektor Q tadi kita sudah ketahui juga panjang vektor Q panjang vektor Q yaitu 3, 1, min 2 ditambah vektor P nya adalah 1, min 2, 0, dan vektor R nya adalah 5, 7, 1. Ini kita jumlahkan. S sama dengan, kita kalikan dalam dulu, jadi min 3, min 1, min, lalu jadi plus kan, ini min kali min, jadi plus 2, tambah dengan 1, min 2, 0, tambah dengan 5, 7, 1. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Jadi min 3 ditambah 1, min 2 tambah 5, berarti 3. Min 1 ditambah min 2, min 3 ditambah 7, berarti 4. Terus 2 ditambah 0, 2 ditambah 1, 3. Maka koordinat titik S itu adalah 3, 4, 3. Nih, berarti menjadi koordinatnya adalah 3, 4, 3. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kakak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.